Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official Muhsin channel. Pada hari ini kita sama juga membahas tentang fatwa-fatwa dari Abdullah bin Mahfuz Haddad seputar kehidupan sosial sehari-hari yang dibil khusus kepada perempuan. Dalam hal ini yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada yang menyaksikan channel ini. Kita sudah masuk pasal lumayan sudah panjang, sudah menghabisi kita bahas pasal tentang hukum menghilangkan menipiskan alis. Ini kan sering kita dapatkan ketika pernikahan atau ketika menjadi pengantin seorang perempuan, seperti apa, atau ke pesta-pesta. Ada pertanyaan kepada beliau, bagaimana hukum menghilangkan bulu di wajah dan alis dan juga menipiskannya, atau menghilangkan bulu yang ada di antara kedua alis atau bulu tangan dan kaki, seperti apa? Ini wabil khusus pada perempuan ya. Apakah itu menurut ciptaannya bagaimana? Allah tanggapannya bagaimana? Atau Rasulullah seperti apa? Kita akan lihat seperti apa. Pertama, menghilangkan bulu di wajah yang tidak bagus selain alis, yaitu bulu-bulu tumbuh di pipi, di wajah sebagai orang baik laki-laki atau perempuan adalah tidak apa-apa, tidak masalah. Adapun menghilangkan kedua alis, maka terdapat larangan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda terkait perempuan yang menipis alisnya, seperti apa? Kata at-tanmis dalam hadisnya, at-tanmis dalam hadis itu dimaksud ialah untuk mencabut alis dengan alat pencabut. Jadi at-tanmis dalam hadis tersebut diterjemahkan sebagai mencabut alis. Akan tapi jika terdapat keburukan, maka tidak apa-apa meratakannya, hanya sekedar untuk menghilangkan keburukannya. Berarti secara gamblang bahwasanya Habib Mahfuz ini mengatakan untuk memberikan kewajaran dalam bentuk muka kita, untuk menggambarkan atau menghilangkan keburukan, atau misalnya ada alisnya bengkok atau apa, diperbaiki, itu boleh. Adapun yang dilakukan oleh sebagian perempuan seperti menipiskan alis dengan berlebihan, mencukur bagian sampingnya dengan silet sehingga menjadi tinggal tipis, maka hal itu termasuk dalam larangan. Jadi kalau terlalu tipis, maka itu kategori larangan. Disandingkan dengan kata tanmis, mencabut alis, dalam hadis tersebut dengan bertato menunjukkan kesamaan hukum di antara keduanya. Jadi ternyata hukumnya sama dengan tato. Adapun tato itu ada di sini, ntar kita baca, yaitu sama-sama haram. Selain itu mayoritas ulama juga menyatakan keharaman kedua perkara tersebut karena adanya laknat dari Allah Ta'ala yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bahkan Ibnu Hajar menggolongkan ke dalam bagian dosa-dosa besar. Semuanya menunjukkan bahwasanya hukum menipiskan alis sama dengan hukum bertato. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-washimatil wal mustawshimati wan nasimat wan namisati wal mutanamisati wal mutafallajati lil hasanil mughayyiratil li halqillah. Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang meminta untuk dibuatkan tato, perempuan yang menipiskan alis, perempuan yang minta ditipiskan alisnya, perempuan yang menghias giginya untuk mempercantik giginya. Berarti seperti sekarang ini ada tren gigi kelinci, berarti ini ada hadisnya. Dan perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Jadi hadis tersebut secara tegas melarang, melaknat orang-orang yang bertato, menipiskan alis, termasuk menghias gigi. Kalau pasang gigi behel itu lebih untuk kesehatan, itu boleh saja. Tapi kalau menghiasi gigi dengan cara memasang-masang gigi kelinci itu apa? Kayaknya di sini menjelaskan
secara eksplisit bahwa itu dilarang. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar di akhir bab haraman menyambung rambut, bertato dan mengkikir gigi, al-mutafallijati. Al-mutafallijati adalah perempuan yang mengkikir giginya. Jadi al-mutafallijati itu mengkikir giginya agar menjadi renggang untuk mempercantik, dan hal itu juga disebutkan dengan al-washr. An-namisah. Sedangkan ada juga istilah an-namisah. An-namisah adalah perempuan yang mencabut alisnya orang lain dan menipiskannya agar menjadi bagus. Sedangkan al-mutanamisah adalah perempuan yang menyuruh untuk menipiskan alisnya. Jadi baik yang disuruh maupun menyuruh itu sama-sama haram. Adapun menghilangkan bulu yang ada di tangan betis, maka tidak terdapat dalil yang melarang yang tersebut. Jadi kalau tangan betis masih boleh, karena tidak ada dalil yang eksplisit menghilangkan hal tersebut, menjelaskan hal tersebut. Bahkan terdapat riwayat bahwa sahabat Nabi pernah melumuri tangannya, kakinya dengan kapur menghilangkan bulu-bulunya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum berkabung atas orang yang meninggal selain suami lebih dari 3 hari. Apa hukumnya? Jadi ini sering kita lihat, kita dengar ya, bahwa ada orang-orang yang berkabung bahkan merayakannya. Apa hukumnya? Nah, beliau menjawab, banyak perempuan-perempuan yang berkabung atas meninggalnya seseorang yang melebihi 3 hari, mungkin saudaranya atau dan seterusnya. Bahkan sebagian mereka ada yang berselisih hingga 1 bulan, padahal orang yang meninggal tersebut bukan suaminya. Nah ini penting ini. Mungkin mantannya kali. Maka apakah perempuan tersebut berdosa? Jadi berkabung selama berbulan-bulan atau berhari-hari dan bukan suaminya, apakah berdosa atau tidak? Kita lihat. Tidak diragukan lagi bahwa bersedih melebihi 3 hari selain istri dan suaminya itulah haram. Berarti jelas haram. Berdasarkan hadis sahih yang menyebutkan bahwa la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahuddu 'ala al-mayyiti fawqa 3 illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang lain yang sudah meninggal melebihi 3 hari. Berarti eksplisit hadis ini melarang orang tersebut berkabung selama 3 hari, dalam artian bukan suaminya. Kecuali kepada suaminya, maka disunahkan 4 bulan 10 hari. Maka dari itu berlarut-larut dalam kesedihan melebihi batasnya lindungan syariat adalah haram berdasarkan hadis Nabi tersebut, karena itu bentuk pengharaman dan secara eksplisit itu merupakan perkataan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, yang ketiga, hukum perempuan bermakmum salat Jumat di rumahnya kepada imam yang ada di masjid. Jadi posisi perempuan dia di rumah dan dia ikuti imam, dan imam itu ada di masjid. Bagaimana hukumnya? Kami memiliki masjid di desa Tala Alulia, dan di dalamnya terdapat setir atau pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Maka apakah sah apabila seorang perempuan bermakmum salat Jumat di rumahnya karena bisa dia mendengarkan khutbah dan bacaan salat imam? Jadi saking dekatnya dia bisa ikut berjamaah. Apakah boleh seperti itu? Kita akan lihat. Hukum asal salat Jumat adalah berkumpulnya jamaah dalam satu tempat, baik masjid ataupun di lainnya. Jika orang-orang yang melaksanakan salat Jumat di rumah masing-masing hanya dengan alasan bisa mendengar khutbah, maka haruslah hukumnya. Jadi secara nggak langsung beliau tidak mengizinkan meskipun berdekatan rumahnya, dengan dasar khutbahnya bisa dengar, tidak bisa. Maka haruslah hukum yang telah digariskan oleh syariat Islam. Dulu perempuan melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah di masjid dengan posisi berada di barisan paling belakang. Jadi pernah kejadian bahwa Rasulullah itu pernah mengadakan sholat Jumat dan posisi perempuan paling belakang di masjid dengan posisi paling belakang. Tapi mungkin masjid kalian sangat sempit, tidak bisa menampung jamaah laki-laki dan perempuan sekaligus, dan tidak ada tempat khusus bagi jamaah perempuan seperti keadaan mayoritas masjid yang di Hadramaut. Jadi ada kondisi-kondisi masjid nggak mampu menampung sehingga menyebabkan tidak boleh. Maka ada baiknya jika kalian mendirikan bangunan khusus jemaah perempuan di samping masjid untuk sholat, belajar dan acara-acara kebaikan. Jadi maksudnya ini kalau bisa dibuatkan masjid ketika sholat Jumat, mereka bisa sholat kalau bisa. Dengan demikian, jika seorang perempuan berada di belakang atau di samping masjid, maka boleh melakukan sholat Jumat dengan ketentuan posisinya tidak boleh mendahului imam.
dan dia bisa berjalan ke masjid tanpa membelakanginya, seperti kadang bagian rumah yang turunnya melebihi tangga dan berbelok-belok. Dan ini berdasarkan perkataan ahli fikih, di mana syarat sahnya sholat berjamaah menurut mereka adalah harus mengetahui gerakan imam dan berada di tempat yang bisa menuju ke masjid tanpa berputar. Jadi kalau posisinya berputar, kalau menempel seperti ini, dia memutari, itu nggak boleh. Dia harus langsung ketemu langsung. Dan saya lebih menyarankan kepada perempuan tersebut agar tetap bermakmum kepada imam jika rumahnya berada di belakang masjid, selama dia bisa mendengar bacaan imam, mengetahui gerakannya. Namun jika dia hanya mendengar bacaan imam, mengetahui gerakannya melalui elektronik, maka ia berpotensi membatalkan sholat jamaahnya. Jadi kalau pakai perantara nggak boleh, harus betul-betul langsung berhadapan. Meskipun dia berkata boleh, asalkan tahu semua gerakan imam. Dan jika berjamaah batal jika di pertengahan sholat, dia harus berniat mufarraqah atau berpisah dari imam dan melanjutkan sholatnya sendirian. Jika dia sudah menyelesaikan sholat satu rakaat penuh bersama imam, maka dia boleh menyempurnakan sholat Jumatnya. Apabila posisi rumahnya jauh dari masjid, maka dia boleh bermakmum kepada imam, tapi harus disempurnakan dengan salat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikianlah ini 3 hukum ini. Jadi ternyata ada hukum perempuan bermakmum di masjid, di rumahnya, karena kondisi masjidnya dekat dengan rumahnya, hukum berkabung lebih dari 3 hari, dan hukum mencukur alis atau memperbaiki gigi seperti apa. Oke, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika Anda suka video ini, silahkan like, subscribe. Juga kita memberikan pemahaman wawasan luas kepada teman-teman yang muslim, agar tidak sesat dalam berpikir, tidak cara mengambil hukum terlalu cepat tanpa ada bacaan-bacaan buku. Itulah fungsi dari channel ini, yaitu memberikan pemahaman yang bagus, pemahaman yang sepahaman, dan ini mazhab Syafi'i, mazhab yang digunakan oleh mayoritas ulama-ulama Indonesia, sehingga tidak jauh beda dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang lainnya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.